Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Feels like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tutorial tentang bagaimana cara setting crossover DP 234XL untuk setting 1W, 2W, 3W, dan 4W. 1W, 4W, 3W, ataupun 4W. Silakan disimak ya bagaimana cara settingnya. Yang berbunyi ini saya setting cuma 1W lor. Artinya 1W itu satu jalan, satu keluaran, dan satu output. Outputnya di output middle ini saja ya. Jadi yang berfungsi gain ini, gain pertama, dan gain output, sama tombol subwoofer dan tombol high mid ini ya. Tombol subwoofer hanya berfungsi sebagai HPF atau mengontrol, mengurangi dan menambah nada bass atau menggeser ke frekuensi rendah saja untuk settingan 1W. Dan ini hanya untuk berfungsi sebagai LPF ya. Hanya bisa bergeser ke nada tinggi saja ya. Artinya membuka untuk nada tinggi saja, ini nada rendah untuk settingan 1W ya, melalui knob di middle ini ya. Umpamanya satu jalan, satu amplifier, tapi jarang sekali ya digunakannya. Saya cuma mempraktekkan untuk supaya teman-teman bisa tahu. Ini untuk 1W loh. Oke telur, untuk setting saklarnya tetap 3W ya. Untuk setting di belakangnya tetap bisa dilihat. Tetap 3W ya, tidak merubah. Artinya tidak ditekan untuk tombol-tombol di belakangnya ya. Oh ini yang berbunyi subwoofer, coba kalau kita bunyikan yang full ring loh. Suaranya akan lebih terasa ya. Ini untuk setting 1W. Ini untuk settingan 1W. Ini berfungsi sebagai HPF dan ini berfungsi sebagai LPF. Sorry, yang berbunyi tadi hanya subwoofer. Kemudian yang berbunyi tadi yang ini suaranya agak mundal, dan sekarang yang berbunyi yang 4 ini telur. Settingan 1W ini bisa keluar bassnya dan juga bisa keluar high-nya. Jangan lupa ya, knobnya hanya knob di gain middle ini untuk settingan 1W. Kemudian bagaimana cara setting untuk 4W nya ya. Jangan lupa ya, kita tekan tombolnya yang ada di belakang.
ini ada tulisan stereo 2W, artinya knob yang paling kiri ini kita tekan, ini kita lepaskan, dan ini yang kita tekan. Yang pertama ini ya, yang ini ya ditekan ya, ini dilepaskan, ini ditekan untuk settingan 4W. Sudah, kita kembali ke depan. Kita tes untuk subwoofer. Kita tes untuk subwoofer untuk settingan 4W ya. Kita pakai yang 10 in. Yang 10 in ini ya. Kita buka subwoofernya. Ini untuk frekuensi dari subwoofer, berfungsi sebagai HPF saja, mengontrol nada atasnya saja ya. Dan untuk full ringnya kita buka. Tapi ingat lor, settingan untuk 4W ini tidak berfungsi, hanya frekuensi ini saja ya yang berfungsi untuk 4W ya. Ini tidak berfungsi ini. Hanya ini lor, hanya ini yang berfungsi. Oke telur-telur, sudah paham? Untuk settingan 4W yang berfungsi frekuensinya hanya ini saja. Jangan lupa ya, kalau 4W yang ditancapkan untuk keluaran dari kedua outputnya adalah low output dan high output ya, untuk settingan 4W ya. Low output sama high output, hanya ini dan ini saja. Dan ini untuk frekuensinya 4W, ini tidak berfungsi. Settingan 4W lor, silakan dilihat depan dan belakangnya. Kalau settingan untuk 3W, saya kira semuanya sudah tahu ya. Tombol yang paling di belakang tidak ada yang ditekannya. Saya kira semua sudah tahu kalau settingan untuk 3W ya. Langsung saja kita settingan ke 4W ya. Langsung saja kita setting ke 4W, karena 3W saya kira semuanya sudah paham. Karena ini diciptakan untuk settingan 3W stereo lor. Oke, langsung saja ke settingan
4W ya. Kita kembali ke saklar belakang. Kalau tombol ini lepas kedua-duanya berarti settingan untuk 3W. Ada tulisannya stereo 3W, tombol tidak ditekan sama sekali. Stereo 2W, yang pertama ditekan dan yang kedua dilepaskan. Untuk settingan 4W tadi ya. Kalau settingan 4W berarti yang nomor 2 ini kita tekan. Kita lihat tulisan yang paling atas ya, mono 4W. Ini kita tekan. Nah, otomatis settingannya jadi 4W ya. Untuk 4W sendiri jet outputnya yang berfungsi adalah ini lor. Ini untuk subwoofer, ini untuk low, dan ini untuk mid, dan ini untuk high. Low, sub, low, mid, high. Inputnya cuma ini saja lor. Satu kali ataupun saklar lainnya jangan ditekan. Cuma saklar ini saja yang ditekan untuk settingan 4W. Saklar yang nomor 2 kita tekan. Bisa dilihat tulisannya. Nah, ini untuk settingan 4W. Coba satu-satu ya lor, kita praktekkan. Ini untuk sub. Ini untuk sub, frekuensinya ini untuk low mid. Yang untuk sub ini sementara ini, dan itu untuk yang buat low mid yang 4 in. Oke, kita coba lagi. Sub, low mid, ini frekuensi untuk sub, ini untuk low mid lor. Ini juga berfungsi, ini juga berfungsi, yang ini yang berfungsi juga untuk low mid. Ini low mid, ini untuk sub saja. Kita buka untuk low midnya. Kita mau coba subnya saja. Ini tidak berfungsi untuk subwoofer. Lagunya habis, sorry. Coba kita ulangi. Ini untuk subwoofer, untuk settingan 4W. Ini untuk frekuensi subwoofer. Ini low mid. Ini frekuensi untuk low mid, high-nya, dan ini untuk low-nya low. Low mid ya, ini settingan untuk low mid. Ini subwoofer. Oke, sudah paham? Ini di channel A khusus untuk
subwoofer dan low mid karena settingan 4way ya. Settingan 4way di channel 1 ini hanya untuk subwoofer dan low, dan kemudian kita pindah ke mid sama high. Berarti channel mid sama high ada di channel 2 ini lur ya. Kita pindahkan ya ini ya. Ini tidak berfungsi. Oke, kita buka midnya. Di frekuensi channel 2 ini saling ada keterkaitan dengan frekuensi yang ini lur ya. Ada keterkaitan sama frekuensi di channel 1 ya untuk settingan channel 2 karena settingannya untuk 4way. Cuma kelemahannya di 4way ini suaranya agak tipis ya. Ini tidak berfungsi untuk gain channel 2 ya. Hanya di gain output, gain input tidak berfungsi, hanya gain output. Ini untuk mid. Ini sama ini. Untuk middle-nya settingannya ini sama ini ya. Untuk yang berfungsi di keluaran mid. Ini tidak berfungsi ya. Ini berfungsi. Oke, ingat dulur-dulur, untuk gain output di settingan 4way, gain output frekuensinya ini tidak berfungsi, ini yang berfungsi, ini tidak berfungsi. Sekali lagi ya, untuk mid, untuk frekuensinya ini sama ini saja. Channel 1 dan channel 2 ada keterkaitan untuk settingan 4way ya. Ini sama ini. Coba kita buktikan. Oke, sudah paham. Konektornya menancap di sini, di keluaran output middle sama high ya. Low-nya tidak berfungsi ya. Mungkin berfungsi kalau dimasukkan signal untuk gain channel 2 ini ya. Oke lur, kita pindah ke high. Ini ya, ini high. Untuk high frekuensinya yang berfungsi ini sama ini juga ya, sama dengan middle ya. Suaranya agak kecil dan agak medit. Untuk airnya sangat kecil sekali ya. Oke dulur, bisa dipahami untuk settingan high-nya. Ini keluaran high untuk settingan 4way. Ini untuk keluaran middle. Ini untuk keluaran low, dan ini untuk keluaran subwoofer. Untuk settingan high, frekuensinya yang berfungsi hanya ini sama ini saja ya. Oke dulur, mudah-mudahan dapat ditangkap dan dicerna oleh teman-temannya untuk settingan 1way, 4way, 3way, dan 4way.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk konco-konco semuanya dan bisa berguna untuk teman-teman yang subscriber maupun tidak subscriber tanpa kecuali. Mudah-mudahan bermanfaat dulur. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.